Terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah anime yang berjudul Ninja Kamui yang baru rilis tanggal 11 Februari 2024 kemarin. Film ini menceritakan tentang seorang mantan ninja yang membalas dendam kepada organisasinya karena telah membantai keluarganya. Bagaimana keseruannya? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan pada suatu malam, tepatnya di dalam sebuah gerbong kereta. Terlihat seorang lelaki tengah berdiam sambil memandang keluar kaca jendela dengan perasaan gelisah. Singkat cerita, tiba-tiba saja lelaki itu berlari kencang. Bukannya menuju keramaian, pria itu malah nyasar di sebuah gang. Tanpa diduga, dia sudah dikepung oleh beberapa ninja hingga adu mekanik pun terjadi. Karena kalah jumlah, ia pun akhirnya harus tumbang dan pergi ke lobe akhirat. Seorang ninja pun menyeken mayat lelaki malang itu, dan ternyata identitas mayat ini begitu berbeda dengan fisiknya tadi. Setelah memastikan kalau lelaki tadi benar-benar sudah pergi ke lobe akhirat, para ninja ini lantas pergi begitu saja. Pada keesokan harinya, seorang pria terlihat sangat sibuk memanen beberapa jagungnya dengan penuh semangat. Ketika waktu menjelang sore, pria ini masih sibuk memperbaiki motornya. Lelaki ini bernama Joe Logan. Lantas, ia didatangi anaknya yang bernama Kyle dengan maksud mengagetkannya menggunakan topeng Oni. Walau upaya tidak berhasil, namun Kyle sangat senang dan mengagumi ayahnya. Kemudian, istrinya Joe yang bernama Sarah juga nampak datang dan menyapa keluarganya dengan penuh senyuman. Singkat cerita, pada malam itu juga, stasiun TV memberitakan tentang insiden pembunuhan yang begitu brutal. Korban ditebas menggunakan senjata tajam, dan hingga detik ini, pelaku pembunuhan tersebut masih belum juga terungkap. Jika dilihat dari luka yang tertinggal, bisa dipastikan kalau pelaku pembunuhan ini lebih dari beberapa orang. Jelas saja, berita ini membuat Sarah jadi agak khawatir. Dia lantas memeriksa informasi pembunuhan tadi. Anehnya, identitas korban benar-benar tidak diketahui. Meskipun pihak berwajib telah mewawancarai rekan kerja dan juga atasannya. Sebenarnya, Joe juga memantau beberapa jaringan CCTV di sekitar lingkungan rumahnya menggunakan ponselnya. Dia lantas menenangkan istrinya dan memastikan bahwa tidak akan ada orang yang datang ke tempat ini. Pada keesokan harinya, kegiatan keluarga Logan nampak berjalan normal tanpa ada suatu kendala apapun. Bahkan ketika waktu sudah malam, kondisi lingkungan masih saja normal dan terlihat baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembunuhan brutal kembali disiarkan di TV. Bahkan, lokasi dan ciri-ciri korban juga begitu mirip dengan kasus-kasus sebelumnya. Pihak berwenang lantas mengidentifikasikan pelaku sebagai pembunuhan berantai. Anehnya, antar sesama korban tidak memiliki kaitan dan petunjuk sama sekali. Tepat pada tanggal 25, malam harinya, keluarga Logan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk Kyle. Mereka membuat api unggun dan memanggang daging untuk makan bersama. Kemudian, Joe menyanyi dan memainkan gitarnya untuk anak dan istrinya. Keluarga ini pun mulai berpelukan. Joe benar-benar sangat menyayangi keluarganya dan tidak akan membiarkan apapun sesuatu yang terjadi pada mereka. Suasana saat itu benar-benar begitu menyenangkan dan menjadi kenangan terindah yang benar-benar sulit dilupakan. Singkat cerita, ketika waktu sudah malam hari, Joe terbangun dari tidurnya dan ia meminta istrinya untuk tetap di kamar dan jangan khawatir. Joe pun turun ke lantai bawah untuk mengecek kondisi rumah. Tanpa diduga, jendela rumah menyala merah dikarenakan teropong mata para ninja yang berwarna merah telah mendekati jendela itu. Sontak saja, Joe langsung waspada karena para ninja pembunuh mulai menerjang rumahnya. Hingga adu mekanik pun terjadi.
Walau sebenarnya Joe mampu menghabisi para ninja ini, namun konsentrasinya buyar ketika putranya yang ketakutan memanggil namanya. Dia pun menendang seorang ninja di hadapannya dan langsung berlari ke atas untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Sesampainya di lantai 2, Joe benar-benar sangat terkejut ketika melihat Sarah sudah tergeletak. Walau Sarah sudah melakukan perlawanan, namun wanita ini tidak sanggup menghadapi para ninja. Dia pun tersungkur sambil memeluk Kyle dengan begitu erat. Pimpinan ninja itu nampak menyeringai dan setelahnya menikam leher Sarah di hadapan Joe dan mengirim Sarah ke lobe akhirat. Jelas saja, Joe benar-benar sangat marah dan mengertakkan giginya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang ninja menikam tubuhnya dari belakang. Joe pun menangis dan setelahnya ambruk ke lantai. Apakah Joe juga pergi ke lobe akhirat? Kemudian, para polisi mulai mendatangi kediaman Logan. Para ninja itu heran karena polisi bisa dengan cepat menemukan tempat Joe Logan. Setelah ia memeriksa nadi dan memastikan Joe telah mati, mereka pun langsung kabur dari tempat itu. Sayangnya, para polisi terlambat dan mereka hanya menemukan jasad keluarga Logan yang tergeletak begitu saja dengan darah di mana-mana. Setelah 24 jam berlalu dan rumah sakit telah menyatakan kalau Joe sudah tewas, namun tiba-tiba saja nampak Joe bangkit dari kematiannya. Namun, dia sangat depresi mengingat keluarganya telah dibantai dengan begitu saja. Hal itu pun membuatnya pingsan, tidak sadarkan diri lagi. Sesaat kemudian, Joe tersadar dan berada di ruang perawatan. Dokter pun meminta Joe untuk tetap tenang sambil menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada keluarganya. Selain itu, para dokter juga bingung mengapa Joe bisa hidup kembali. Padahal sebelumnya dia sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah mendengar kabar kalau anak dan istrinya tidak bisa diselamatkan, Joe pun langsung meneteskan air matanya. Beberapa saat kemudian, dua agen FBI yang bernama Mike Morris dan Emma Samanda nampak mendatangi Joe Logan. Setelah memperkenalkan dirinya pada Joe, Mike benar-benar meminta maaf karena telah mengganggu waktu istirahatnya. Mike pun menanyakan siapa yang telah menyerang Joe dan keluarganya, dan apa motif dibalik penyerangan itu. Namun Joe hanya diam sambil menggenggam erat selimutnya. Mike pun memberikan kartu namanya pada Joe dan berharap dia bisa menghubunginya kembali. Setelah keluar kamar, Mike memiliki firasat kalau Joe mungkin mengetahui siapa dalang dibalik kematian keluarganya. Oleh karena itulah, untuk berjaga-jaga Mike dan Emma akan bergantian mengawasi kondisinya Joe Logan hingga malam. Malam itu, nampak Emma memantau Joe yang sedang duduk menyendiri di atas atap rumah sakit. Tanpa diduga, Joe mengeluarkan sebuah jarum di nadi tangan kirinya, hingga lengannya bereaksi. Bersamaan dengan itu, Joe berhasil menghindari beberapa shuriken yang ditargetkan padanya. Saat itu juga, banyak ninja yang mulai berdatangan dan menyerang Joe, dan adu mekanik pun terjadi lagi. Karena dendam yang sudah membara, Joe pun menjadi sangat brutal. Hingga pada akhirnya, Joe berhasil mengirim mereka semua ke lobe akhirat. Kemudian, agen Mike menghubungi Emma namun tak ada jawaban. Saat itu juga, dia sangat kaget setelah menyadari kalau di hadapannya banyak sekali mayat ninja yang bergelimpangan. Kemudian, Joe berhadapan langsung dengan pimpinan ninja yang telah membunuh keluarganya itu. Mengingat kalau musuh di hadapannya ini adalah sosok yang telah menghabisi keluarganya, Joe pun langsung menyerangnya dan adu mekanik di antara mereka pun terjadi. Pada akhirnya, bos ninja itu pun berhasil dikalahkan. Joe pun bertanya, mengapa dia dan organisasinya bisa menemukan mereka dan tempat tinggalnya. Bos ninja itu pun berkata bahwa sekeras apapun mereka bersembunyi, Joe tidak mungkin bisa menghindari takdirnya. Bisa dikatakan kalau organisasi ninja ini juga memiliki peralatan yang sangat canggih. Saat itulah,
Joe menarik hologram di kepalanya, di mana hologram itu tersambung dengan perangkat di lehernya. Ternyata, wajah Joe Logan sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah menunjukkan sosok dirinya yang asli, Joe langsung mengirim bos ninja itu ke lobi akhirat. Sebelum pergi dari rumah sakit, Joe masih menyempatkan diri untuk melihat keluarganya di kamar mayat. Singkat cerita, dia pun kembali ke rumahnya dan menjebol tembok di sudut ruangan untuk mengambil kotak peralatan ninjanya. Di dalam kotak itu, terdapat beberapa foto lama keluarganya. Saat itu juga, Joe jadi teringat semua kenangan terbaiknya bersama keluarga yang sangat dia cintai. Dia lantas membakar rumah itu beserta seluruh kenangannya. Kemudian, Joe mengenakan topeng ninjanya dan pergi dari tempat itu. Dia pun berniat untuk mencari dan menuntut balas pada organisasi yang telah menghabisi keluarganya. Dan Ninja Kamui episode 1 selesai. Oke guys, kita nantikan Ninja Kamui episode yang kedua di video berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.